tidak semua bab dari buku ini, tapi lebih yang berkaitan dengan kemerdekaan, kemudian kedaulatan rakyat, demokrasi, pembangunan. Karena itu saya tidak berpretensi tahu banyak tentang pemikiran Pak Hatta. Walaupun saya selalu gemar membaca, mendengarkan apa pemikiran-pemikiran Bung Hatta. Tidak mudah memahami beliau karena span of time, waktu yang di-cover oleh beliau dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan kemudian dituliskan berbagai hal mengenai pemikiran, pengalaman Bung Hatta dari sejak muda, yang belajar antara lain juga di negeri Belanda dan menjadi pelopor dalam pergerakan mahasiswa Indonesia di Belanda, tapi juga perjuangan di tanah air, menjadi salah satu anggota dari Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPK) dan menjadi perancang, anggota tim perancang panitia 9 yang merumuskan khususnya pembukaan Undang-Undang 45. Dan bukan hanya dari span of time yang begitu panjang, tapi juga dari pengalaman beliau yang sangat beragam, dari mahasiswa, dari pejuang kemerdekaan, khususnya dari sisi perjuangan politik, kemudian menjadi drafter of the constitutions, yaitu salah satu pendiri bangsa, kemudian menjadi wakil presiden, menjadi menteri luar negeri. Jadi pengalaman yang sangat kaya, tapi di dalamnya juga beliau lalui peran sebagai negotiator, proses perundingan antara Indonesia Belanda pada pasca proklamasi, khususnya dalam kerangka mengamankan, memperoleh, meraih pengakuan masyarakat internasional terhadap kemerdekaan yang beliau sebagai proklamator dan Bung Karno sebagai proklamator memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam sejarah beliau, sudah dalam proses mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan, beliau juga secara eksplisit atau tersurat mengalami pengalaman yang pahit. Misalnya dalam negosiasi dengan Gubernur Jenderal Belanda Van Mook, yang menurut saya memang beliau kolonialis par excellence. Dan juga saya tidak dapatkan, nanti mungkin Mutia bisa mencerahkan saya, ketika beliau dibuang ke Pulau Banda tahun 30-an sampai dengan dibebaskan menjelang Jepang mendarat. Di buku ini saya tidak dapatkan cerita itu, tapi mungkin juga kalau ada cerita lain mungkin Bu Mutia bisa berbagi dengan saya. Tapi saya berpendapat memang tidak mudah bagi seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman pahitnya.
Itu kesan saya yang mengapa di buku ini saya tidak melihat pengalaman beliau dibuang ke Pulau Banda. Saya kebetulan pernah berkunjung ke Pulau Banda sekitar 2003-2004 ketika the Uncrowned King of Banda, Bapak Des Alwi, mengundang saya berkunjung. Jadi saya sempat berkunjung, menengok rumah-rumah di mana tokoh-tokoh perjuangan kita dibuang di sana. Yang pertama dan awal Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Pak Hatta dipindahkan dari Digur ya, dan Dr. Sahrir, saya lupa yang lainnya, Pak Iwa Kusuma Sumantri yang belakangan setelah mereka. Dr. Cipto berdua, Pak Iwa itu belakangan jadi Menteri Pendidikan pada tahun 50-an ya. Nah itu tidak diceritakan di sini, tapi saya juga yang sangat tertarik karena peran Pak Hatta di perumusan Piagam Jakarta sebagai salah satu dari anggota Panitia 9 itu sebetulnya proses yang sangat kaya, yang tidak ada, berbeda dengan risalah BPUPKI yang ada transkrip yang sangat detail, yang bagian musyawarah antara anggota tim 9 yang diketuai oleh Bung Karno. Padahal di situ justru kesepakatan-kesepakatan yang sangat besar maknanya dan cantik itu tidak banyak kita dapatkan arsipnya, filenya. Saya berpendapat, tentunya kesan bahwa Bung Hatta adalah seorang cendekia yang sangat rasional dan berkepala dingin. Tidak banyak retorika, dan tulisan-tulisannya juga kaya dengan kebajikan, wisdom, yang merupakan saripati dari pengalaman yang panjang dan intens dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi. Tulisan-tulisan beliau kental memuat pesan-pesan kepada generasi muda untuk senantiasa memelihara dan membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tulisan Bung Hatta bukan hanya dari sejumlah buku dan tulisan, tapi di buku ini saja cakupannya sangat luas. Saya tidak berpretensi saya memahami semua, gitu ya. Tapi paling nggak pada bab-bab yang saya diminta untuk menyampaikan tanggapan saya, di situ saja saya mau lihat kedalaman pikiran-pikiran Bung Hatta. Tulisan Bung Hatta paling nggak dalam buku ini mencakup periode atau babakan-babakan yang berbeda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Diukur dari ketatanegaraan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai tanggal 18 Agustus tahun 45 sampai dengan digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Serikat berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar pada tahun 49. Kemudian juga Undang-Undang Dasar tahun 1950, Undang Dasar sementara, sampai dengan Undang-Undang Dasar sementara dengan dekret Presiden Soekarno diputuskan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Pastilah Bung Hatta tidak mengikuti apa yang terjadi berikutnya, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 45 di awal reformasi telah di amandemen. Tapi saya menyimak
ada pemikiran-pemikiran beliau yang dalam perdebatan di BPUPKI, sidang BPUPKI tentang hak asasi manusia, itu ada dua aliran di sana. Satu antara Pak Hatta dan Yamin yang menghendaki agar dalam Undang-Undang Dasar 45 dimuat lebih banyak ketentuan-ketentuan atau jaminan-jaminan tentang hak asasi manusia. Tetapi pada pihak lain, Profesor Supomo dan Soekarno menolak dengan argumen bahwa negara yang akan dibentuk adalah negara yang berdasarkan kekeluargaan. Dan karena itu tidak diperlukan jaminan-jaminan tentang hak asasi individu dalam Undang-Undang Dasar. Ada beberapa rujukan seperti pasal 28 tentang mereka berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, tapi sangat-sangat minim. Tetapi ketika kita mengamandemen Undang-Undang Dasar antara periode tahun 2000 sampai 2003, apa yang dikatakan oleh Pak Hatta pada sidang BPUPKI 53 tahun kemudian justru dengan amandemen itu dimuat lebih banyak pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Jadi pemikiran beliau yang jauh di muka, yang susah dimengerti, bahkan diterima oleh hanya seperti di Dewan, di Badan Kritik Usaha Kemerdekaan. Bahkan bukan 1-2 pasal tambahan, tapi satu bab. Jika saya buat 10 dari Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang khusus membuat hak asasi manusia. Ini contoh, karena pemikiran beliau yang jauh di muka, mungkin pada zamannya tidak diterima, tapi belakangan justru diterima dan disepakati. Jadi melihat span of time dari tulisan yang di-cover oleh Bung Hatta dalam buku ini yang melampaui beberapa undang-undang dasar, saya juga sempat tersentak ketika dari satu tulisan saya menemukan rujukan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan negara demokrasi. Seingat saya, dan saya memang khusus mengecek bahwa di Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak ada rujukan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Saya baru tahu apa yang dimaksud Pak Hatta, karena di bawahnya, di footnote-nya, tulisan itu dibuat ketika kita atau dipandu oleh Undang-Undang Dasar tahun 50 yang memuat memang banyak pasal tentang hak asasi manusia. Jadi kita harus hati-hati. Tulisan Pak Hatta yang kita baca itu pada tahun kapan? Karena span of time-nya tadi sangat panjang untuk bisa memahami konteksnya. Kita bicara tentang kemerdekaan. Saya akan mulai dengan apa sih yang menjadi asal muasal, genesis dari sistem penjajahan. Sayangnya buku-buku tentang sejarah, hukum dan politik di Indonesia lebih melihat perspektif penjajahan Belanda dalam konteks hubungan bilateral kita dengan Belanda, tapi agak mengabaikan penjajahan sebagai satu sistem yang sejak abad ke-15 berlaku di dunia. Saya ingin membawa sedikit menengok bagian sejarah dunia yang bagaimana penjajahan itu perlu kita lihat. Jadi pendekatan kita jadi sangat bilateral, kita lupa perspektif besarnya. Yang bisa jadi, kalaupun Pak Hatta banyak sakit hati dengan penjajahan Belanda yang memang sangat brutal, tapi pada pihak lain kita bandingkan penjajahan lain oleh negara lain juga paling tidak kalah brutalnya. Menurut saya kemerdekaan pada hakikatnya adalah pemulihan
martabat kemanusiaannya manusia. Penjajahan menjadikan manusia bukan sebagai subjek atau subjek hukum, tapi hanya sekedar objek atau objek hukum. Ideologi yang mendasarkannya adalah rasisme dan diskriminasi. Dalam sejarahnya, ketika kerajaan Islam Andalusia yang menduduki sebagian besar sekarang Spanyol dan Portugal, pada tahun 1492 dikalahkan oleh sebut saja koalisi Katolik Eropa, maka euforia kemenangan itu menjadikan Spanyol dan Portugal mulai berpikir untuk melakukan discovery, menemukan daerah-daerah di luar Eropa untuk menjadi wilayah jarahannya. Nah, proses ini diberikan landasan spiritual melalui dekretnya Paus, yaitu Paus Alexander ke-6 yang pada tahun 1493 memberikan fatwa kepada Spanyol dan Portugal to colonize, convert, and slave. Landasan spiritual ini kemudian dikukuhkan dalam perjanjian Tordesillas, tulisannya Tordesillas 1494, yang pada dasarnya Portugal dan Spanyol membagi pola dunia ini menjadi dua wilayah pengaruh, sphere of influence, dari titik Pulau Azores yang lebih dekat ke Eropa ke barat, itu merupakan wilayah Spanyol, dan dari ke timur merupakan wilayah sphere of influence-nya Portugal. Dan dalam perjanjian Tordesillas 1494 ini, misi discovery boleh menemukan, to discover wilayah baru untuk dimiliki. Jadi penemuan sebagai basis dari kepemilikan. Yang lainnya adalah Portugal dan Spanyol boleh memperlakukan penduduk di wilayah itu yang infidel atau kafir sebagai objek hukum yang harta miliknya boleh dirampas dan orang-orangnya boleh diperlakukan sebagai budak dan diperdagangkan. Cara itu melegalkan perdagangan budak, slave trade. Perjanjian ini diratifikasi oleh Vatikan melalui dekret Paus Julius II pada tahun 1506 dan memerlukan 351 tahun bagi Vatikan untuk menolak, rejected the doctrine of discovery ini, dan meminta maaf atas penderitaan manusia yang luar biasa yang disebabkannya selama lebih dari 4 abad. Hanya dengan semangat perdamaian dan rasa kemanusiaan yang tinggi, Paus Fransiskus yang hari ini dimakamkan di Vatikan doktrin discovery ini ditolak. Keputusan yang sangat bersejarah dan luar biasa yang hanya dimungkinkan dan terjadi karena Paus Fransiskus.
May the Great Pope rest in peace. Jadi bermodalkan perjanjian Tordesillas 1494, Portugis mulai melakukan perjalanan ke timur melalui Tanjung Harapan, South Africa, kemudian ke Teluk Arab, dan lalu sampai di Goa 1498, Malaka 1511, dan lanjut ke Batavia, Jakarta sekarang 1513, dan Pulau Banda 1512. Belanda memang the late comer dalam proses ini, karena Belanda tidak menjadi bagian dari perjanjian Tordesillas, tetapi Belanda memang bangsa yang cerdik. Jadi walaupun lautan sudah dikaplingkan menjadi dua wilayah pengaruh Portugal dan Spanyol, tapi dengan temuan-temuan atau inovasi Belanda seperti konsep perseroan terbatas itu sudah ditemukan pada waktu sekitar 1602, dan juga pasar modal. Jadi VOC itu kaya bukan karena Belanda saja, tapi karena sahamnya dijual dan dimiliki oleh warga dari negara-negara Belgia, Jerman, Inggris bahkan. Jadi dengan kemampuan modal yang besar pada abad 17, Belanda mempunyai armada yang terkuat di Eropa. Tetapi secara hukum, mengingat bahwa hukum atau masalah perjanjian 1498 itu mengatur hak dan kewajiban Portugal dan Spanyol, pasti ada hak Belanda di sana. Karena itulah ahli hukum bahkan dijuluki bapak hukum internasional, yang saya kurang pernah di Belanda, saya bilang saya tidak sependapat, saya tolak itu, Hugo Grotius, yang mendalilkan untuk pertama kali bahwa laut itu bebas bagi setiap orang untuk berlayar dan berniaga. Jadi ada freedom of navigation dan freedom to trade, dengan mendalilkan bahwa laut wilayah hanya sebatas 3 mil laut. Jadi di luar itu sudah laut bebas, karena itu menolak monopoli oleh Portugal dan Spanyol. Oh ya, paham ya, ya. Saya suka lupa ingatkan saja. Kenapa Hugo Grotius menampilkan teori ini? Karena Hugo Grotius adalah penasihat hukum Belanda. Penasihat hukumnya VOC. Jadi teorinya itu juga tidak lepas dari kepentingan politik dan perdagangan Belanda. Jadi hati-hati kalau kita memahami satu konsep, kita juga harus tahu dibalik itu apa. Dan Hugo Grotius adalah penasihat hukum VOC. Belanda juga maju dalam teknik pembuatan peta, di samping teknik pelayaran, dan seperti ketika Goa dan Malaka sudah diduduki oleh Portugal, Belanda itu dengan teknik pelayaran, teknik pembuatan peta, dan temuan kompas yang sekarang kecil aja kita lihat, itu memungkinkan armada Belanda tidak menyusuri pantai, karena pantai itu sebagian sudah dikuasai oleh Portugal, tapi memotong dari Tanjung Harapan, selatan South Africa, langsung menuju Selat Sunda dan mendarat di Bandung. Luar biasa, luar biasa. Dan jadi semua pelayaran dari Eropa menuju kawasan kita
khususnya Indonesia, ya Portugal, Inggris, dari Inggris juga meniru hasil pemikiran Belanda untuk membuat VOC-nya sendiri, dan karena itu mulai bersaing, berlayar ke sini, dan menjadikan wilayah kita menjadi wilayah konflik antar bangsa-bangsa Eropa. By the way, Spanyol tidak mengikuti alur perayaan dari Eropa ke Samudra Hindia terus ke Indonesia, karena pembagian couplingnya adalah Spanyol berlayar ke barat, karena itu berlayar ke Amerika, ke Meksiko, entah kesasar sampai ke Filipina, karena itu ada Magellan di sana, dan sempat menduduki Filipina, Ternate, jadi berperang lagi di situ antara Spanyol dan Portugal. Tapi sasaran mereka memang adalah mencari rempah di sumbernya. Dan mengapa? Karena rempah adalah satu komoditas perdagangan yang paling dicari, precious. Di Banda, Portugal itu sudah lebih dulu membangun benteng, saya lihat sendiri. Dan kemudian ketika Jan Pieterszoon Koen yang menjadi gubernur jenderal pertama Belanda berhasil usir Portugal dari Pulau Banda, tetapi dalam persaingan itu Belanda membunuh antara 10.000 sampai 13.000 orang-orang Banda, disebut dalam tulisan sebagai orang kaya, yang hanya disisakan 500 orang. Itu kalau dalam bahasa sekarang adalah genosida. Jadi saya bilang sama Bu Halida, kapan-kapan kita gugat Belanda atas tindakan genosidenya, karena tindakan kejahatan kemanusiaan tidak ada batas kedaluarsa. Siapkan kalau siapa yang mempelopori. Begitu sayangnya di Indonesia, di buku sejarah Indonesia tidak pernah disebut. Saya juga heran ketika saya beli buku Loa di Den Haag, yaitu History of the Netherlands Indies yang ditulis oleh Profesor De Klerk, orang Belanda, dan jarang buku Belanda, buku terbitan Belanda dalam bahasa Inggris ini, dan itu saya bisa baca. Di buku inilah saya pertama kali menemukan bahwa ada terjadi pembunuhan massal oleh Portugal, oleh Belanda di sana. Tadi saya sudah menyebut di Pulau Banda inilah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan kita dibuang, termasuk Pak Hatta, yang baru dibebaskan pada tahun 30-an dan baru dibebaskan menjelang militer Jepang menduduki Indonesia. Oke, saya percepat. Saya sampaikan sebelumnya bahwa ada keperluan untuk kita melihat sistem penjajahan bukan hanya dalam perspektif bilateral kita dengan Belanda, tapi tentang apa yang terjadi di dunia pada waktu itu. Jadi di samping merampok kekayaan kita dan tempat-tempat lain, sistem penjajahan dunia pada waktu itu juga mencari uang dari perdagangan budak. Jadi antara tahun 1526 sampai 1867 ada 12,5 juta budak yang diperjualbelikan. 10,5 juta itu dikirim ke Amerika Serikat, selebihnya di era Karibia. Saya mengunjungi tempat-tempat pengumpulan, penyiksaan, pada akhirnya pengangkutan budak-budak ini di Senegal, tapi yang lebih parah, lebih besar adalah di Ghana,
Ya, saya mendengar cerita tentang bagaimana ujungnya penderitaan budak-budak ini. Nah, kita juga dalam sejarah kurang menengok tentang perbudakan dan slave trade yang dilakukan oleh VOC. Ada sekarang sejumlah 500-600 ribu orang asal Jawa Tengah yang dulu dijual ke Suriname, tapi juga ke New Caledonia yang dijajah Prancis ada sekarang. Tetapi juga dalam konteks domestik, banyak orang-orang kita dari Pulau Jawa yang dikirim untuk bekerja di perkebunan di Sumatera. Itu bagian dari internal slave trade sebetulnya. Di samping itu juga dari negara sekitar kita, orang Tamil, orang Cana untuk bekerja di perkebunan dan tambang-tambang timah, termasuk tambang timah di Pulau Bangka. Itu bagian dari sistem slave trade yang dilakukan oleh semua negara penjajah. Saya akan masuk mengenai masalah yang menjadi tema pokok kita, yaitu proklamasi kemerdekaan dan tantangannya. Dengan proklamasi, kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya kalimat pertama ini merupakan akta kelahiran dari bangsa dan negara Indonesia. Kita ingat sejarah gerakan nasional kita sejak 1908, Budi Utomo, 1928 khususnya Sumpah Pemuda, itu baru janji, kami putra-putri Indonesia baru mengaku berbangsa satu, kata lain. Tetapi di proklamasi sudah bukan mengaku lagi, tapi dengan lantang kita kata kami bangsa Indonesia. Jadi kulminasi dari proses dua generasi yang tegas dengan proklamasi kita nyatakan kita satu bangsa Indonesia. Tapi juga yang kedua adalah pernyataan kemerdekaan. Jadi dengan kata lain, sekaligus dalam kalimat pertama proklamasi itu lahirnya bangsa Indonesia dan lahirnya negara Indonesia, nation state. Kita agak beruntung karena proses pembentukan bangsa sudah dimulai 2 generasi sebelum kemerdekaan kita. Tapi banyak negara-negara terjajah yang merdeka itu negara lahir lebih dulu, baru bangsa. Di Afrika sebagian besar begitu. Jadi state precedes nations. Nah, problemnya adalah bahwa negara baru itu harus melakukan 2 hal sekaligus, nations and state building. Dibandingkan negara-negara maju Eropa, konsep bangsa itu sudah mantap, konsensus fundamental tentang apa yang disebut bangsa Belanda sudah mantap, sudah dicapai sebelum negara itu dibentuk. Nah, kita sebaliknya, walaupun bagi kita tidak seperti banyak negara Afrika, kita konsep bangsa itu sudah kita mulai 2 generasi sebelum proklamasi. Itu keuntungan kita. Tapi juga tidak lepas bahwa proses nation and state building ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Bung Hatta dalam buku ini juga menyebut merujuk Presiden Amerika Serikat Harold Wilson yang tahun 1914 menyebut self-determinations. Juga beliau menyebut dalam buku ini Atlantic Charter tahun 1941, di mana calon-calon pemenang perang dunia kedua seperti berjanji akan memerdekakan bangsa terjajah. Tetapi dalam prakteknya sebetulnya yang dijanjikan itu bukan kemerdekaan, tapi otonomi. Dan ini terbukti ketika pada
konferensi PBB tentang, saya ulangi, pada the United Nations Conference on International Organizations untuk membentuk PBB yang periodenya sama antara Maret 45 sampai dengan Juni 45. Sementara BPUPK bersidang dari Maret tahun 45 sampai dengan 18 Agustus. Dan sama-sama membicarakan tentang self-determination, hak menentukan nasib sendiri. Ketika para pendiri Republik kita dengan lantang mengatakan, whereas independence is the inalienable rights of people, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Itu kata kita, tapi bukan kata dunia. Karena di San Francisco, pengertian hak menentukan nasib sendiri ditafsirkan bukan sebagai hak untuk merdeka, tapi otonomi. Ini benturan dua konsep yang menjadikan perjuangan kita mempertahankan negara Kesatuan Republik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 45 menjadi sangat-sangat sulit. Karena yang saya katakan pada tempat saya teman dekat Menlu Belanda pada tahun 2005 ketika dia ditunjuk ke Indonesia, saya katakan jangan GR, yang kita lawan itu bukan Belanda, yang kita lawan adalah sistem politik dan hukum internasional yang tidak mengakui hak bangsa terjadi di merdeka. PBB baru 21 tahun kemudian, pada tahun 1967, dalam Covenant on Civil and Political Rights dan Covenant on Economic, Social and Cultural Rights mengatakan all peoples have the right to self-determination, bahwa bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, and by virtue of that right they shall freely determine. Dengan hak itu mereka boleh menentukan sistem politik, ekonomi, dan budaya yang dipilihnya. Jadi 21 tahun di muka para pendiri Republik Indonesia sudah mempunyai inovasi seperti itu, menemukan sesuatu yang belum ada di yang belum ada di dunia. Itu perjuangan diplomasi kita juga, meyakinkan dunia, mulai seperti dengan konferensi Asia Afrika, meyakinkan dunia bahwa bangsa terjajah punya hak untuk merdeka. Cepat saja tentang kemerdekaan. Ketika satu negara diproklamirkan menjadi negara merdeka, sepanjang dia sudah memenuhi syarat sah berdirinya negara, yaitu adanya penduduk, waktu itu kita 70 juta, sekarang 4 kali lipat, adanya wilayah yang oleh para pendiri diklaim sebagai seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Papua. Yang ketiga, adanya pemerintahan, pemerintah Republik Indonesia itu dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945, dan adanya pengakuan internasional. Nah, masalah yang keempat ini, pengakuan internasional ini ya yang kita perjuangkan melalui diplomasi, khususnya sejak antara tahun 45 sampai dengan 1949. Ada berbagai perjanjian yang kita lakukan. Satu, perjanjian Linggajati tahun 47 di Linggajati dekat Cirebon. Yang kedua, perjanjian Renville yang dilakukan di kapal perang Amerika Serikat, Renville. Dan yang ketiga, KMB. Dan dalam 3 proses perundingan ini, kita itu sangat dikecilkan. Apa yang disebut sebagai negara Republik Indonesia, wilayahnya hanya oleh Belanda diakui meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Renville demikian juga. Pada KMB, ketika kita dijadikan negara Republik Indonesia Serikat, lagi-lagi yang namanya Republik Indonesia adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Sehingga ada republik lain, Kalimantan, negara Indonesia Timur, dan sebagainya. Jadi kita memang menelan pil pahit.
Tapi seperti dianjurkan oleh Bung Hatta di sini, buku ini, ya dengan sabar kita lakukan negosiasi. Karena pilihan lain juga kita tidak akan mampu menyelesaikan secara militer. Faktanya begitu. Jadi negosiasi lebih sebagai taktik. Tapi kita tidak meninggalkan strategi berdasarkan proklamasi bahwa yang dimaksud dengan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Sehingga kalimat kedua proklamasi yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sungguhnya dengan kalimat kedua ini dimasukkan hanya kita memperoleh pengakuan. Tapi itu yang tidak mudah, karena ada benturan konsep tentang hak merdeka tadi. Negosiasi sebagai salah satu cara dan sebagai taktik, tapi bukan strategi. Tapi ketika Republik Indonesia Serikat yang disepakati di meja bundar, kita lalu segera kembali ke konsep semula NKRI, bukan Republik Indonesia Serikat. Ketika Presiden Arafat berkunjung ke Indonesia, saya masih menteri, dan dipertemukan dengan sejumlah tokoh-tokoh lintas agama, almarhum Kiai Hasyim Muzadi menanyakan, kenapa sih Anda tidak meniru Indonesia untuk tidak menang sekaligus, tapi bertahap? Sebab pada tahun 67 setelah Israel menang, Israel menawarkan garis batas wilayah Palestina adalah garis batas tahun 67. Tapi ditolak habis oleh Palestina. Sehingga kalau dinegosiasikan lagi sekarang, dapat sepertiganya saja Palestina sudah wujud. Itu yang dimaksud oleh Pak Hasyim Muzadi, kenapa Anda sih tidak tiru Indonesia? Jadi ada wisdomnya tentang cara kita perjuangkan melalui negosiasi. Yang lainnya adalah dalam bab dari buku ini, Bung Hatta sangat menekankan tentang kedaulatan rakyat. Beliau tidak membahas dalam buku ini tentang kedaulatan sendiri. Kedaulatan sesungguhnya tidak mutlak. Keluar dalam hubungan dengan bangsa lain, ketika kita menandatangani berbagai perjanjian, sesungguhnya kita menyerahkan sebagian dari kedaulatan kita untuk kita, termasuk dimonitor, diawasi, dan diminta pertanggungjawab terhadap sesuatu yang kita ikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Tapi ke dalam juga demikian. Saya ingat pengertian kedaulatan dari salah satu profesor saya dulu di Salemba. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi mutlak atas negara beserta apa yang menjadi isinya. Itu yang saya pertanyakan, mutlaknya itu sekarang makin susut. Karena di dalam wilayah negara kita sendiri, misalnya, kita mengakui alur laut kepulauan, ALKI, di mana pada alur laut itu kapal-kapal perang asing boleh berlayar dan kita tidak boleh mengontrol. Tapi juga dengan era information technology, betapa banyak berapa billion dollars yang Apple, Google, kemudian Twitter mengungut uang dari Republik ini, kita tidak bisa memajaki mereka. Bukan hanya kita, Australia pernah mencoba membatasi Twitter, tapi ketika diancam akses ke Twitter dari penduduk mereka, akhirnya Australia mundur. Jadi ini juga mengurangi sangat kentara bahwa kita tidak bisa memajaki di wilayah kita sendiri penghasilan yang mereka peroleh sangat banyak dari Indonesia. Itu konsekuensi dari
information technology yang juga mengurangi kedaulatan kita, tanda petik. Beralih ke membaca tulisan-tulisan Pak Hatta yang dalam jangkauan waktunya, span of time ya pasti tidak mencapai apa yang terjadi di era reformasi. Reformasi sesungguhnya merupakan upaya koreksi terhadap kebijakan masa lalu yang tidak baik kita ubah, yang baik kita teruskan. Berbeda dengan revolusi. Revolusi adalah penjungkir balikan tatanan yang ada. Nah, di negara Arab pada masa Arab Spring mulai 2010 rakyat menuntut kebebasan dan keadilan. Karena itu perjuangan mereka, tapi di bawah judul revolusi. Kita tidak. Dalam hal itu kita lebih bijak, saya kira. Karena dari gerakan tuntutan kebebasan dan keadilan di negara-negara Arab menuju pada apa yang kita saksikan di Syria, perang lebih dari 6 tahun, hampir 10 tahun sampai sekarang selesai, 600.000 rakyat yang terbunuh, 12 juta penduduk yang mengungsi ke negara tetangga, dan kerusakan material yang luar biasa. Juga perang di Yemen, sama saja, di Libya. Jadi kita bijak untuk mengoreksi keadaan kita, apa yang terjadi pada masa Orde Baru, tapi bukan melalui suatu revolusi. Yang lain adalah tentang demokrasi. Bung Hatta sangat kuat menekankan pada musyawarah dan musyawarah. Tapi dalam kenyataannya, karena koalisi gemuk, musyawarah itu agak diabaikan. Segala sesuatunya diputuskan melalui voting, itu pun tidak terbuka. Nah, ini menyimpang dari semangat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya masih ingin mengingatkan, bukan hanya permusyawaratan yang harus dilakukan daripada voting and voting, tetapi bahwa permusyawaratan itu harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Lama saya mencari apa sih makna hikmat kebijaksanaan. Ternyata maksudnya nalar dan wisdom. Nah, apakah parlemen kita sekarang banyak nalarnya atau wisdomnya? Musyawarahnya tidak, karena andalan pada suara terbanyak. Karena itu voting. Nah, ini yang, tapi mengapa terjadi? Karena menurut saya karena para anggota atau wakil-wakil rakyat kita lebih banyak politisi yang mengejar kursi kekuasaan, tapi mereka bukan negarawan. Statements is a politician with a vision. Ya, para wakil-wakil kita umumnya defisit visi. Saya loncat saja. Satu hal penting dalam demokrasi adalah kita dapat mempertanyakan apakah wakil-wakil rakyat itu truly sesungguhnya mewakili rakyat. Belum tentu, dan bisa jadi memang tidak begitu. Mengapa? Karena proses pemilihan juga menurut saya cacat. Ketika pemilihan presiden dan wakil presiden digabungkan waktunya bersama dengan pemilihan legislatif, maka calon-calon legislatif tidak punya tempat. Seluruh kampanye lebih banyak pada kampanye presiden dan wakil presiden, sehingga rakyat pun tidak kenal siapa yang akan menjadi calon di daerah tingkat ketuanya, kabupaten kota, di provinsi, dan dari provinsi ke pusat. Saya saja membuka lembaran kertas itu terus terang aja pusing, saya coblos di luar gambar daripada saya coblos gambar yang saya kenal dan saya tahu. Jadi representativeness-nya
keterwakilan, derajat keterwakilannya itu yang bisa kita pertanyakan. Uh, sehingga selama mereka duduk 5 tahun di DPR, DPRD atau kepala daerah, kita rakyat pemilih nggak bisa apa-apa. Sampai mereka 5 tahun lagi mungkin tidak dipilih. Nah di Swiss, saya menyaksikan sendiri satu kanton, di suatu kanton yang penduduknya tidak banyak. Ketika kesepakatan antara Pemda dan DPRD-nya untuk menaikkan pajak hanya 0,5%, rakyat bisa menggugat dan di lapangan terbuka, tentunya pihak kepala daerah dan DPRD-nya meyakinkan bahwa memang perlu menaikkan pajak 0,5% untuk perbaikan jalan. Ketika diminta suara rakyat, mereka menolak. Jadi tidak menunggu 5 tahun setelah masa jabatan kepala daerah dan DPRD berakhir, tapi anytime rakyat bisa mengkaji kembali, menguji kembali apakah suara yang Anda salurkan itu sesungguhnya suara kami. Saya pikir walaupun Undang-Undang Dasar kita tidak membutuhkan mekanisme referendum, mestinya pada hal tertentu yang strategis bisa kita minta adakan referendum untuk rakyat juga menentukan posisinya. Di Swiss, ya memang negara kecil, penduduknya jauh lebih sedikit dari kita. Semua hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, walaupun sudah atau akan diputuskan oleh parlemen dan pemerintahnya, itu rakyat bisa meminta referendum. Soal-soal kecil seperti perluasan bandara, itu direferendumkan, bisa 14 tahun. Pemerintah ditolak rencananya. Membangun jembatan baru, itu bisa bertahun-tahun ditolak. Jadi ini betul-betul kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang tidak diwakilkan dan wakilnya tidak peduli pada rakyatnya. Tapi rakyat punya hak untuk menentukan melalui mekanisme ini, mekanisme referendum ini. Itu menurut saya lebih dekat dengan pengertian demokrasi, bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang lain sedikit mengenai kemerdekaan dan ekonomi. Saya tidak ingin menanggapi banyak, tapi dalam buku Bung Hatta selalu diungkapkan bahwa tujuan akhir dari kemerdekaan itu adalah kemakmuran rakyat, dan bahwa seperti dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka tujuan pembangunan adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya lihat ada pergeseran di sini. Dalam artian juga melanggar Undang-Undang 45. Saya ikut dengan Bu Mutia diskusi di satu yayasan malam hari. Itu dalam rancangan, bukan rancangan, dalam undang-undang tentang pembangunan nasional jangka panjang 2025 sampai dengan 2045, rumusan pembangunan ekonomi tidak menyebut sama sekali kata adil dan makmur. Saya sampai persoalkan, kalau ini yang diterapkan, mungkin kita bisa lihat Indonesia, Amerika maju pasti sangat maju, berdaulat sangat berdaulat, malah mau merambah wilayah lain. Teknologi maju, lihat aja Apple, United. Tetapi ada 800.000 warga Amerika yang homeless. Padahal antara periode pemilihan presiden, kampanye Presiden Trump bulan November sampai Trump duduk di kursi presiden Januari kemarin, itu 3 perusahaan besar Amerika meraih keuntungan 330 miliar dolar. Ya maju, teknologinya maju, tapi tanpa keadilan sosial, adil dan makmur, rakyat tidak menikmati kemakmuran. Nah, apakah Indonesia mau dibawa ke sana? Dan ini konsep yang
dituangkan dalam undang-undang yang dimotori oleh Bappenas. Ada wakil Bappenas kan waktu itu, Bu. Dia bilang sebetulnya saya sependapat dengan Bapak, tapi saya kalah suara. Tapi itu menjadi dokumen dan dicantumkan dalam undang-undang. Nah ini yang kita harus waspada. Banyak pesan-pesan tadi, kata bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu frasa yang disebut dalam pembukaan oleh 45. Frasa yang oleh Bung Hatta diulang-ulang. Tapi dalam praktek kita lihat ada penyelewengan. Saya dalam batin saya, apakah di Bappenas sekarang berkuasa lagi mafia ekonomi ala Berkeley dulu gitu ya. Tapi kita harus sudah anjurkan Bung Hatta untuk selalu mengawal kesepakatan fundamental para pendiri kita, pendiri Republik kita yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Sekira dengan itu saya akhiri, saya mungkin kepadanya. Terima kasih Pak. Cuman kelebihan 3 menit kok Pak. Jadi menarik sekali Pak Hasan tadi, terutama bagian tadi bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita, pembukaan yang menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sementara di PBB justru hanya sebagai otonomi. Jadi itu poin yang sangat menarik. Juga poin yang sangat menarik tadi tentang Bung Hatta, bahwa beliau adalah seorang negosiator, jadi step by step dengan 3 perjanjian itu ya Pak ya, Linggarjati, Renville, KMB, beliau tidak langsung di awal mengambil semua untuk tapi negosiasikan secara step by step. Salah satu anggota BPUPK, di mana masalah wilayah Indonesia dibicarakan cukup panjang lebar, tapi konsensusnya adalah bahwa wilayah Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Mudah sekali kita lihat peta Hindia Belanda, di buku ini ada, di buku sejarah yang ditulis oleh Profesor Deladen, bahwa wilayah Hindia Belanda itu ya dari Sabang sama Merauke dan diperintah dari Batavia. Jadi ada prinsip hukum usi possidetis iuris, yaitu bahwa wilayah negara baru yang merdeka dari penjajahan mewarisi seluruh wilayah negara Hindia Belanda sebelumnya. Jadi dan yang lain yang saya lihat dalam buku ini juga, bahwa beliau juga mengulang bahwa Pak Hatta itu setuju dengan Indonesia yang formal, Netherlands Indies. Jadi karena itu menurut saya kita tidak perlu perdebatkan, karena dalam banyak hal justru sangat jelas. Dan memang pada perundingan KMB tahun 1949, Belanda mengecualikan Papua dari wilayah yang tanda petik diserahkan pada Indonesia dengan alasan keadaan khusus di Papua yang memerlukan pembinaan lebih lanjut oleh negeri Belanda. Tapi itu kan argumen kolonialis, kan? Dan memang sejak tahun 49 itu juga Papua dimasukkan dalam sebagian bagian dari wilayah integral kerajaan Belanda. Jadi ada motivasi lain. Itu yang kita perjuangkan dalam melalui negosiasi di Majelis Umum PBB, dan kita tidak berhasil karena PBB juga masih banyak didominasi pada tahun 50-an negara-negara Barat. Negara-negara berkembang yang baru merdeka kan baru setelah tahun 60-an. Karena itu suara kita makin lama makin meningkat. Tapi saya ingin sebut saja bahwa ini bagian dari politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, yang seringkali disebutkan sebagai netral, dan saya tidak setuju. Seperti kita hanya memilih harus berpihak pada blok A atau blok B. Dalam sejarah pengembalian Irian Barat ke Papua sekarang, justru karena kita dekat dengan Amerika dan dekat dengan Uni Soviet, menjadikan proses pengembalian Irian Barat menjadi terlaksana. Kita membeli persenjataan $1 miliar dari Soviet
termasuk kita memiliki 6 kapal selam. Sekarang ini kita punya 3. Sebagian nyelam tidak muncul lagi gitu kan. Waktu itu kita punya 6. Ketika saya ke Moskow berikan ceramah di sana, ada seorang profesor Viktor Somsky yang waktu tahun 70-an menjadi salah satu anggota tim belanja militer kita ke Soviet Union. Dia bilang, Pak Hasan salah, itu kan 6. Sebab ada lagi 6 kapal selam Soviet yang diawaki oleh mereka. Nah, kita menghadapi kemungkinan penyelesaian Irian Barat dengan kekuatan bersenjata. Dan Amerika tahu itu. Karena itu khawatir Indonesia akan dirangkul oleh Soviet Union. Amerika menekan Belanda untuk menyelesaikan masalah Irian Barat atau Papua Selatan dengan negosiasi. Dan karena itulah Amerika memotori perundingan di Williamsburg yang dipimpin oleh diplomat senior Belanda, Alsfred Banker, melahirkan perjanjian New York tahun 62 yang pada dasarnya Belanda setuju untuk menyerahkan Papua ke Indonesia. Ada periode transisi, ada jajak pendapat, dan ini seringkali digugat oleh tokoh-tokoh pro kemerdekaan di Papua yang mengatakan bahwa tidak betul jajak pendapat itu dilakukan hanya oleh kepala suku, tidak one man one vote. Pertanyaannya, apakah dalam sejarah dekolonisasi yang melahirkan banyak negara merdeka hanya di Afrika, apakah ada one man one vote? Tidak ada. Bahkan yang paling dekat dengan penyerahan Irian Barat adalah bergabungnya Sabah dan Sarawak menjadi federasi Malaysia. Inggris yang menguasai Sabah dan Sarawak menyerahkan begitu saja tanpa one man one vote, tanpa jajak pendapat. Padahal pada tahun 63 sudah ada kesepakatan antara Bung Karno dan Abdul Rahman dan Presiden Makapagal untuk bergabungnya Sabah dan Sarawak ke Federasi Malaysia harus diambil dengan jajak pendapat. Itu yang membuat Bung Karno marah sebetulnya, karena itu konfrontasi dengan Malaysia. Jadi dalam sejarah ini saya selalu mengatakan bahwa kita tidak sekedar harus memilih pada blok barat atau blok timur, apalagi netral, tapi bahkan dalam diplomasi kita pernah dekat dengan keduanya dan demi kepentingan nasional kita. Jadi luar biasa kalau dari segi itu. Dan jadi satu pertanyaan tentang perbudakan. Dari bab yang saya baca memang tidak ada rujukan khusus mengenai perbudakan, tapi jelas merefleksikan kemarahan Pak Hatta terhadap sistem penjajahan. Dan memang seperti dibandingkan di dunia, perbudakan antara dalam konteks kita ke dalam dan tidak banyak dipersoalkan, termasuk oleh para sejarawan. Bahkan kita tidak pernah baca orang-orang kita yang dikirim ke Suriname atau New Caledonia disebut sebagai bagian dari slave trade yang dilakukan oleh VOC. Tapi di dunia dalam skala yang sangat besar, 12,5 juta orang dari Afrika diperdagangkan ke Amerika, dan itu menjadi satu hal, isu yang besar yang di kita karena mungkin skalanya jauh lebih kecil tidak begitu nampak. Silakan para sejarawan untuk meneliti kembali. Yang memang dulu kita menganut sistem tertutup, di mana calon-calon anggota DPR ditentukan oleh partainya. Tapi dengan sistem yang terbuka, sebenarnya ini akibat dari keputusan MK, menjadikan siapa saja dengan suara terbanyak dia akan menjadi. Karena itulah mulai di kalangan di dalam lingkungan partai sendiri terjadi persaingan. Dia boleh ditentukan oleh DPP partai untuk menjadi calon kelima dan partai itu menang 7, tapi yang calon nomor 10 harus suara yang terbanyak
dia bisa menjadi calon terpilih nomor one. Dan ini yang menjadikan satu, partai tidak punya kontrol terhadap calon terpilih, karena calonnya mengatakan saya kan dipilih bukan karena saya bukan dalam urutan kecil, tapi saya terpilih karena uang saya, katakan lebih. Money politics juga bersumber dari sini. Jadi orang nggak perlu merasa dekat dengan pimpinan partai sepanjang dia itu modal 500 miliar sudah bisa terpilih. Ini merusak sistem demokrasi. Apakah lalu kembali ke sistem tertutup? Saya tidak bicara pasti, tapi kalau saya melihat memang mungkin sistem tertutup plus. Jadi dibuka peluang partai menentukan dalam rankingnya, dalam listnya 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dalam hal misalnya ini putusan MK yang punya nilai konstitusional. Anyway, sudah persoalan yang sulit, tapi menurut saya memang harus dibicarakan lagi. Mbak, maaf Mbak. Kita soalnya mau ada penanya lain juga nanti ya di sini. Apa lagi tadi? 3 itu aja. Bapak mau second round? GNC. Sebenarnya dalam sistem kepemerintahan modern, pemerintah eksekutif tidak lagi harus mengklaim mereka lah yang memiliki kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan modern ada yang dikenal dengan distributive power, di mana kekuasaan itu didistribusi. Ia eksekutif, tapi juga peran-peran seperti bisnis, civil society, media, akademia bisa diambil. Tidak harus mereka duduk di DPR, tapi ketika dalam proses pembentukan undang-undang, pembicaraan di DPR-nya jangan tertutup, tapi seharusnya mereka juga aktif keluar melakukan dialog dengan kelompok-kelompok yang after all punya kekuasaan tanda petik. Itu yang cacat dalam proses undang-undang kita sekarang, termasuk dalam pembentukan undang-undang TNI yang baru. Jadi kesadaran para pemimpin, para pengelola kekuasaan untuk mereka sesungguhnya tidak lagi monopoli. Silakan. Ya. Kita masih punya, tadi karena kita terlambat 10 menit, jadi kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Mungkin yang termin kedua, saya mulai dari sini dulu ya, gantian ya. Ada yang mau tanya dari sayap sini? Ya, oke. Adi, tunggu, Bapak, ya Dek, kamu. Ini saya harus milih yang paling ganteng nih Pak, maaf ya. Bapak yang di depan, Bapak yang di depan. Tadi soalnya udah Gen Z Pak, sekarang gantian. Ya, Bapak silakan. Oke. Silakan mic-nya, tolong. Adi silakan. Oke. Singkat ya Adi ya, supaya jawabannya bisa lebih panjang daripada pertanyaan. Your Excellency, mohon diperiksa dan dikoreksi cara berpikir saya. Jadi belakangan saya setelah kasus 7 Oktober di Palestina itu, saya berpikir bahwa diplomat kita tahun 45-49 keren-keren ya untuk berjuang memperbaiki mempertahankan kemerdekaan kita gitu. Itu diplomat kita tuh Sujatno kok belum lulus sekolah dokter 25 tahun. Dan diplomat paling senior kita tuh Haji Agus Salim, kemudian Hatta yang umur 47 gitu Pak. Itu dari 4 tahun itu kita sudah bisa dapat wilayah yang sedemikian luasnya. Kalau mau dihitung 20 tahun, tahun 63, 18 tahun itu dapat Papua Pak gitu. Lengkap gitu. Dengan Palestina 70 sekian tahun tuh makin lama makin kecil gitu. Jadi menurut Bapak what went wrong gitu? Apa yang sukses dilakukan oleh diplomat kita dan apa yang gagal mereka lakukan gitu. Sedangkan di Timur Tengah ada Lakhdar Brahimi, ada Amir Musa, ada Butros Ghali gitu, yang top semua gitu Pak. Makasih Pak. Makasih. Kita ini dulu ya Pak, boleh digabungkan dulu. Silakan. Kak.
kesempatannya. Nama saya Haikal. Mungkin sedikit terdengar naif ya pertanyaannya, cuma ini jadi kepikiran aja karena tadi Bapak menjelaskan tentang self determination. Saya hidup di era yang sekarang mungkin masuk Gen Z juga, jadi ya kalau dikatakan apatis mungkin enggak ya Bu ya, tapi masih diberikan kesempatan lah kami ini, jadi jangan terlalu dinegatifkan gitu. Pertanyaan saya mungkin ke konteks kekinian ya, jadi saya berkesempatan bertemu dengan sekelompok orang yang demo tentang Republik Maluku Selatan, benar-benar orang yang menyuarakan itu. Terus juga tentang konteks Papua, saya juga beberapa kali mengikuti diskusinya, konteks Aceh dan lain sebagainya, berhubungan dengan self determination. Sejauh apa sih self determination yang dijelaskan di Piagam Jakarta tentang kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan konteksnya apakah bisa ditempelkan ke aspirasi ya saudara-saudara kita juga, kalau misalnya kita bilang satu bangsa dan masih dalam Nusantara juga, apakah masih bisa dikontekskan ke self determination itu atau bagaimana penjelasannya gitu. Terima kasih. Ya, silakan. Tolong mic-nya ke Bapak yang ini di depan. Ya, Bapak. Benar. Terima kasih. Kalau tidak bisa diberikan, saya raih. Karena kemerdekaan memang harus seperti itu. Oke. Terjadi kekerasan terhadap petugas mic. Oke, Pak Hasan ini kan diamanatkan jadi menteri dari 2001 tuh sampai 2009. Awal-awal masa reformasi, dan pada saat itu kita kalau boleh dibilang kehilangan dua wilayah, kalau mau boleh disebutkan, paling tidak satu tim-tim, walaupun tadi disebutkan sebenarnya kan Indonesia itu adalah ex Hindia Belanda. Tim-tim itu kalau dari lahirnya sebenarnya bukan Hindia Belanda, tapi kan Merah Putih sudah pernah berkibar di sana. Jadi if right or wrong is my country, if my country was wrong we make it right, gitu loh. Nah, jadi saya pernah di sana, jadi saya merasakan kayak apa di sananya dan merasakan kayak apa perihnya gitu. Memang betul mungkin kita salah masuknya, tapi sekali Merah Putih di sana jangan sampai turun, mestinya begitu. Nah, kira-kira kalau dilihat dalam konteks pemikiran Bung Hatta waktu itu, yang bahkan katanya konon ada ada pertanyaan nih, Bung Hatta aja sama Papua ada agak ragu nih, walaupun tadi sudah dijawab. Nah, kalau dalam konteks itu seperti apa gitu? Karena tim-tim ini Merah Putih sudah beredar di sana nih, apalagi si Padang Ligitan gitu. Terima kasih. Maaf Pak, siapa tadi namanya Pak? Saya Eko. Pak Eko. Dari Purwokerto Banyumas, sebagian integral dan diferensial dari Republik Indonesia. Ya Pak. Terima kasih Pak Eko. Silakan yang di sebelah sini tadi. Bapak yang pakai baju batik. Oh. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas setengah kamar aja sama Pak Hasan. Silakan Pak. Sebelumnya nama saya ini Armando dari Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia yang dulu diketuai oleh Bapak Arus Samalulan, itu kita restrukturisasi di Jogja, maka kita aktif lagi. Nah, ini informasi buat Pak Hasan, masalah Banda ini pernah diseminarkan dan sudah dibukukan oleh penulis Belanda itu di dua tempat. Saya pernah ikut di restoran typing sama di Kota Tua. Jadi Bapak bisa lacak itu, bukunya udah diterimakan bahasa Indonesia, bisa diprint nanti. Nah, kedua masalah referendum. Undang-undang dasar kita dulu zaman Orde Baru itu diamankan dengan undang-undang referendum, tapi zaman reformasi undang-undang referendum tap MPR itu dicopot, sehingga mereka bisa ubah undang-undang 45 jadi undang-undang 2002, sehingga kita ketinggalan jauh dari RRT. Dulu tahun 96 Pak Harmoko ke sana mengajarkan bagaimana cara kita bisa maju, mereka yang ikuti, kita malah mundur, sehingga kemiskinan bertambah, ekonomi kita mundur gitu. Nah, ketiga masalah KMB itu kan Indonesia jadi Indonesia Serikat, akhirnya sama Pak Nasir diajukan mosi integral sehingga kita jadi NKRI lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Silakan Pak Hasan. Yang pertama tadi Adi, diplomat 445 sampai 49, keren-keren. Apa ininya? Apa tipsnya? Generasi adalah juga produk pada zamannya. Kita lihat ya pengalaman yang tidak mudah. Ambillah cerita Bung Hatta, itu juga banyak lainnya tokoh pejuang kemerdekaan kita.
tempaan hidup yang begitu keras menjadikan mereka menjadi pejuang-pejuang yang ulet dan tangguh. Sayang masalah keberhasilan para pendiri Republik memulihkan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda menjadi NKRI tidak perlu dan tidak boleh dibandingkan, jadi bukan apple to apple dengan masalah Palestina. Saya mengajar di setiap tingkat pendidikan di Kemlu, khususnya berkaitan dengan sejarah diplomasi tahun 45-57. Yang saya tekankan adalah bahwa semangat juang para diplomat senior kita pada waktu itu luar biasa. Untuk berunding di Dewan Keamanan sejak tahun 47 setelah agresi militer Belanda yang pertama, itu kita tidak punya tiket untuk terbang ke sana. Mesir adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama. Tapi ketika kita sedang menderita karena embargo Belanda, itu seorang konsul jenderal Mesir di Mumbai diutus oleh pemerintahnya untuk menerobos embargo tadi, blokade tadi ke Jogja. Karena pemerintah kita berusaha ke Jogja waktu sambil membawa beras. Itu luar biasa. Keluar kita buktikan bahwa kita punya hubungan baik dengan negara lain, termasuk beberapa negara Arab yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia sejak tahun 46, tapi juga keberanian sahabat-sahabat kita untuk membantu kita di tengah kepungan Belanda. Nah, pulangnya pesawat itu kosong, waktu disewa, dan Pak Sahir, Agus Salim, dan anggota delegasi lainnya ke New York itu menumpang pesawat. Ya, sekarang kan 3-4 pesawat sekaligus kita ada meeting di mana 4 pesawat. Dulu nggak ada tiket aja tidak punya. Delegasi kita sehingga Agus Salim di Kairo, dunia ke London, dan di London itu kita kampanye mencari dukungan dolar untuk bisa melanjutkan perjalanan ke New York. Itu yang sama dengan semangat juang. Itu yang kepada generasi muda saya dipesankan, kenali sejarah kita. Nah, walaupun juga tidak berarti generasi diplomat yang sekarang pengen, tidak. Bagian mereka juga punya modal keilmuan yang lebih baik. Waktu saya menteri, dari 100 yang kita rekrut sebagai diplomat muda, dalam 3 tahun mereka sudah selesai studi di luar, memperoleh gelar master. Sebagian yang berpotensi lanjutkan program doktor. Jadi kita bekali dari segi keilmuannya. Jadi saya sih tidak berprasangka buruk. Dan yang kita ubah di Kementerian Luar Negeri itu adalah semangat pengabdiannya, untuk tidak menjadi mereka diplomat di Menara Gading, tapi go down. Saya memesankan pelayanan publik, pelayanan warga yang cepat, mudah, murah, ramah. Itu yang saya kira banyak mengubah budaya kerja di Kementerian Luar Negeri. Lainnya, mengenai Palestina, kita diamanatkan oleh konstitusi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Jadi kita itu bangsa yang dimandatkan, diwajibkan untuk membantu negara-negara penjajah untuk merdeka. Ketika tahun 55 pada konferensi Asia Afrika ada 29 negara, sebagian belum negara penuh,
Tapi ketika 50 tahun kemudian kita menyelenggarakan perayaan konferensi tingkat tinggi kaitan dengan 50 tahun Asia Afrika, sudah 106 negara Asia Afrika merdeka. Jadi kalau kita travel ke Afrika sekarang, kalau kita sebut Bandung itu mata mereka menyala. Karena Bandung lah yang menginspirasi mereka untuk berjuang untuk merdeka. Dan kita bukan sekedar slogan. Saya ke tahun 2019 saya ke Aljazair, ke Tunisia, ketemu dengan Presiden Afrika. Saya paginya ke Museum Nasional, beliau tanya, Pak, Eksekutif sudah kemana aja di Aljazair? Saya bilang saya ke museum. Saya tanya kurator museum, ada nggak rekaman di sini tentang Bung Karno membeli peralatan artileri, senjata artileri, bukan untuk dibawa ke Jakarta, tapi dibelokkan ke Aljazair dengan mengirim 5 pelatih perwira kita. Ketika mereka sedang perang sengit dengan Prancis. Jadi kita sejauh itu kita lakukan. Juga dengan Tunisia. Nah ini bukti-bukti bagaimana kita sangat proaktif sesuai amanat konstitusi untuk membentuk perjalanan bangsa terjajah. Karena itu tahun ini dengan kaitan dengan 70 tahun Asia Afrika dikumandangkan lagi, dibangkitkan lagi seperti itu. Memang dari negara-negara terjajah tinggal satu yang belum, Palestina. Nah, tadi saya menyebut proses negosiasi yang Palestina punya cara sendiri. Saya mau jadi pertanyaan, coba Anda tiru kita dulu, mungkin Anda sudah sebagian besar atau seluruh wilayah Palestina sudah dikembalikan. Di DPR dulu saya suka ditanya, kenapa kita tidak berperan memediasi perundingan para Palestina dengan Israel. Saya bilang, saya ingat dulu mentor saya, Dubes saya, Mas Fuad Hasan, psikolog dan ahli psikoanalisis, mengumumkan begini, jarak antara antara negara Arab, S itu hanya jarak alfabetik yang tidak jauh. Yang dimaksud adalah antara kissing dan killing. Mereka itu hari ini dia kissing each other, besok udah killing each other. Jadi menjadi mediator itu tidak gampang. Dengan kata lain, ya tidak kita bilang stay away, tapi juga kenyataannya negara-negara tidak mudah menerima. Negara sejauh Indonesia membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka tidak mampu selesaikan. Pertanyaan berikutnya Pak tentang self-determination tadi ditanyakan oleh Haika. Iya, pengertian self-determination secara hukum internasional itu diberikan kepada peoples, kepada nations, kepada bangsa, dan bukan suku bangsa. Teringat. Jadi tidak ada hak rakyat Aceh atau Papua mempertanyakan kembali, bolehkah kami lepas dari Indonesia? Karena exercise of self-determination, khususnya dalam konteks penjajahan, is one-time exercise. Jadi, apakah Papua punya hak untuk nasib untuk merdeka? Jelas tidak. Tapi paling sedikit secara praktis, mana ada negara yang mau wilayahnya lepas. Ekologis akan begitu. Ketika Sudan merubah konstitusinya mengizinkan Sudan Selatan untuk merdeka, ketika Sudan Selatan betul merdeka, dia setengah mati. Sama juga Eritrea lepas dari Ethiopia, dia perangi lagi. Jadi saya sampaikan kepada Hasan Tiro waktu saya ketemu pertama kali dalam negosiasi tahun 2009 di Jenewa, saya katakan antara kita ada perbedaan yang secara politis sangat tajam. Anda mencoba menyelesaikan perbedaan itu dengan menggunakan kekuatan senjata. Akibatnya ribuan rakyat Aceh terbunuh, wanita dan anak menderita. Apakah ketika Anda mengklaim sebagai pemimpin rakyat Aceh dengan cara-cara penyelesaian yang menggunakan kekuatan senjata, Anda boleh merasa sebagai pemimpin Aceh yang bijak?
sama kepada TNI juga saya katakan, you've been given 27 years untuk menumpas Aceh. Tapi kan nggak berhasil. Jadi let us choose cara lain untuk menyelesaikan masalah melalui dialog. Dia immediately saya setuju. Jadi karena dengan perundingan tidak mudah, tapi akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005 ya seperti kesepakatan dengan GAM dicapai. Jadi negosiasi ya, saya 3 tahun merundingkan menengahi konflik bersenjata di Filipina Selatan. Ya, 3 tahun berhasil perjanjian damai antara dua pihak yang bertikai, ada ratusan tahun mereka bertikai, berhasil. Jadi negosiasi has its own power untuk menyelesaikan masalah. Entah salah satu yang tadi confidence, selesaikan secara damai, melalui perundingan. Jadi yang berikutnya tadi soal tim-tim dan SIPA dan Ligitan, Pak. ini 2 hal yang dekat di hati saya, Pak. Saya baru 6 bulan masuk Kemlu, sudah memegang dosir tim-tim dari mulai operasi intelijen, sekarang pembentukan partai-partai di tim-tim yang pro integrasi, apa DETI, kota, apa lagi Pak? Trabalista. Jadi saya tahu juga cacatnya dari kegiatan kita. ABS-nya banyak, laporan-laporan asal Bapak senang. Sehingga ketika pada sekitar Agustus tahun 1976 ya, Fretilin yang mempunyai senjata kurang lebih 200 pucuk berhasil unggul dalam melawan pesaingnya, yaitu partai UDP dipimpin oleh Lopez da Cruz, apalagi partai atau DETI Kota dan Trabalista. Praktis sepanjang karir saya di Kemlu, dia lepas 1 tahun saya tidak menangani masalah pintu sampai setelah pintu merdeka. Pasca kemerdekaan sudah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi prior to and immediately after the popular consultation. Tapi Bapak juga harus ingat bahwa penyelesaian akhir masalah Tintin bukan karena kegagalan negosiasi. Pada Rabu tanggal 27 Februari ya Pak, Presiden Habibie secara sepihak memutuskan memberikan referendum kepada Timur tim di New York. Delegasi kita dalam proses dialog segitiga Indonesia, Second PBB, Indonesia Timor Leste sedang bicara tentang otonomi. Mereka kaget setengah mati, termasuk PBB-nya. Kok Jakarta memutuskan? Jadi kalau tim lepas menjadi mereka, itu keputusan kita, bukan keberhasilan perjuangan orang timnya. Ramos Horta dari setelah peristiwa Dili 12 November tahun 91, Pak, ingat? Saya menghadiri pertemuan di Parlemen Eropa karena bicara di situ. Saya kayak Kopassus terjunkan di situ meladeni Ramos Horta. Dia bicaranya, yang kami tuntut untuk sementara adalah otonomi khusus untuk selama 15 tahun. Nanti setelah 15 kita lihat lagi. Makanya Ramos Horta sama anak Gus mau kan kaget. Loh kok tahu dikasih referendum? Ini uniknya Indonesia Pak. Yang kedua soal SIPA dan Ligitan, ya being lawyer, saya Dirjen Pol waktu itu, saya yang ditunjuk untuk menjadi agent atau kuasa hukum pemerintah Indonesia dalam sengketa kita di Mahkamah Internasional. Banyak yang salah kaprah mengenai ini, tapi kalau saya sebut sejarahnya, kita dan Malaysia menemukan ada 2 pulau kecil, SIPA dan Ligitan, yang kita mengklaim sebagai pulau kita. Sebaliknya juga Malaysia sama-sama kaget seperti sedang berjalan di
berdua, ada dompet, bukan dompet yang masing-masing milik saya gitu. Nah, dalam proses waktu itu menyewa lawyer mahal, 6 ahli hukum terbaik di dunia, ya demikian juga dengan Malaysia. Salah satu argumen Malaysia adalah bagaimana Anda bisa mengklaim sepadan bikitan milik Anda, karena Undang-Undang Nomor 4 tahun PRP tahun 60, Perpu, yang untuk pertama kali mendeskripsikan tentang wilayah Kepulauan Nusantara, di mana ditarik garis-garis pangkal yang menghubungkan titik keluar dari pulau terluar, jadi ada belt sekeliling wilayah kita, itu yang menjadi wilayah kedaulatan kita. Happens, entah lupa, entah kececer, 2 pulau itu tidak masuk dalam peta kita. Ya mungkin kita kebanyakan pulau, gitu, apalagi pulau kecil gitu. Sebaliknya juga Malaysia, dia nggak punya argumen yang bagus untuk mengklaim bahwa 2 pulau itu milik mereka. Yang cerdas adalah hakimnya. Hakim tidak mencoba mencari siapa sih sebetulnya yang setelah 2 negara ini bertikai tentang 2 pulau kecil ini, yang sesungguhnya melakukan effective occupation. Ini terminologi yang khas. Siapa yang atas nama kedaulatannya melakukan tindakan hukum ke arah penguatan bahwa wilayah itu bagian mereka. Malaysia dan Indonesia tidak. Tapi ditemukan pada tahun 30 adalah Inggris yang menjajah Malaysia waktu itu, yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat exercise kedaulatan, yaitu mengeluarkan undang-undang tentang pajak pemungutan telur penyu. Yang kedua, membangun mercusuar dan memelihara mercusuar di pulau itu. Nah, itu yang membuktikan bahwa sepadan bikitan adalah milik Inggris, dan berdasarkan eksekusi positif juris beralih ke Malaysia. Jadi itu ceritanya, Pak. Itu ceritanya. Nah, apakah benar pembangunan dan pemeliharaan mercusuar menjadi satu dalil yang bagus? Sekarang kita balik. Amerika dulu punya sengketa dengan Spanyol mengenai Pulau Miangas. Dengan Belanda. Belanda yang menjajah kita, kan menjajah Spanyol. Dibawa ke arbitrase tahun 1908. Arbitratornya namanya Max Huber. Dalam rulingnya beliau mengatakan adalah karena Belanda membangun dan memelihara mercusuar di Pulau Miangas, maka itu milik Belanda. Ya, otomatis beralih ke kita. Ketika Presiden SBY berkunjung dan bicara dengan Presiden Arroyo Macapagal, saya nggak tahu kenapa Presiden Arroyo kata, antara kita kan ada sengketa. Maksudnya Miangas itu. Maaf Pak, Presiden boleh saya jawab, karena saya hafal itu sejarahnya itu. Jadi segera malah saya minta kepada Kemlu kirimkan undang-undang, maksud saya keputusan arbitrase 28 yang mengesahkan bahwa itu milik Belanda dan jadi milik kita, tapi juga perjanjian antara Indonesia dengan Filipina yang ditandatangani oleh pihak kita oleh Mokhtar Kusumatmaja, yang mengatakan pada protokol perjanjian itu bahwa Filipina mengakui Indonesia sebagai the sole owner, menjadi pemilik satu-satunya dari Miangas, Pulau Miangas. Saya kirimkan pada Menlunya, jangan ributin lagi masalah ini. Nah, jadi ya, sekarang kalau kita gugat, kenapa? Atas dasar apa you berikan selain bikitan kepada Inggris karena Inggris membangun mercusuar? Ya kita bisa hilang Miangasnya Pak, lebih besar dari 20 kecil itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan itu tidak lagi salah pengertian. Terakhir Bapak ini tadi menyangkut soal referendum juga Pak. Pertanyaannya tadi ada yang ditanyakan, tadi ada 3 poin, tapi yang 2 statement kelihatannya. Yang pertanyaannya apa ya Pak tadi?
Ya, kalau berita sama 25 tahun itu berhasil. Di akhir kita lebih maju ekonominya dari RRT, di mana Pak Moko diundang ke sana menjelaskan bagaimana cara kita bisa maju, yaitu dengan membuka diri. Akhirnya ditiru oleh Cina-Cinanya maju, kita mundur ke tahun 50-an ke demokrasi liberal. Akhirnya masyarakat kita kan rugi, generasi muda kita kehilangan kesempatan kerja dan kemiskinan bertambah. Baik Pak. Itulah mereka tuh punya dosa dengan founding father kita. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan revolusi kita. Bung Karno menghasilkan dekret 59, akhirnya dia mengatakan pendidikan kader revolusi, sehingga kader revolusi siap membantu Pak Harto menjalankan penataan Pancasila melalui 27, sehingga Golkar dan kader revolusi kerjasama menjadi Indonesia utuh, sehingga terjadi rekonsiliasi nasional antara Orde Baru dengan Orde Lama pada tahun 1995. Jadi itu jadi persatuan. Nah itu luar negeri. Baik Pak, terima kasih, kami paham pertanyaannya. Terima kasih. Saya tahun pertama di Kementerian Luar Negeri tahun 1973, kita itu ada proses screening. Pastilah yang melakukan perwira TNI yang diperbantukan di Kementerian Luar Negeri. Salah satu pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Dasar 45 bisa dirubah? Coba kita jawab, bisa, out lah, berhentilah kita. Dan yang kedua, apakah dui fungsi akan bisa berlaku selamanya? Coba jawab, tidak bisa, out juga kita gitu. Itu dalam perspektif sejarah, buktinya bisa, gitu kan? Keperluan untuk merubah Undang-Undang 45, dan ingat kalimat pasal pertama yang diubah adalah pasal kaitan dengan masa jabatan presiden. Presiden dipilih untuk pasal 5 tahun dan dapat dipilih kembali, tidak ditentukan berapa kembalinya itu. Karena itu Pak Harto bisa berkuasa duduk di kursi presiden selama 32 tahun. Itu. Jadi kita tahu bahwa tuntutan zaman memerlukan kita mengubah, dan banyak memang manusia sebelum terjadi krisis nggak berpikir untuk merubah. Sesederhana pasal mengenai masa jabatan presiden, yang padahal itu menimbulkan kerusakan pengelolaan negara yang cukup besar. Bapak membandingkan dengan China. Kebetulan saya hampir setahun 3 kali konferensi di China, mengikuti dari dekat. Keberhasilan pembangunan China adalah keberanian Deng Xiaoping sejak tahun 2009 melakukan proses reform and openness. Sangat pragmatik, dia lagi kaku pada ideologi komunis. Sebab Deng Xiaoping bilang, I don't care whether a cat is black or white, yang penting dia bisa nangkap tikus. Pragmatis sekali. Dan proses 40 tahun inilah yang membuat China berubah sangat dramatis, ekonominya luar biasa. Baru akhir tahun lalu ya, saya kembali konferensi di sana. Mereka mengatakan bukan hanya sudah mengakhiri 40 tahun reform and openness yang menjadikan China menjadi negara superpower, tapi China akan meneruskan reform without end. Jadi terus menerus. Dan memang bagi setiap organisasi termasuk negara untuk survive dan berkemajuan, kata kuncinya adalah continuous reform. Jangan pernah kita puas diri pada apa yang kita miliki hari ini. Tapi kalau ada peluang untuk perbaiki, tidak perlu menunggu 32 tahun untuk kita perbaiki. Jadi di paper ini saya juga masih ada yang kita syukuri, ini orang Indonesia, bahwa dengan segala apa yang terjadi sebelum krisis 98, kita tidak melakukan perubahan yang drastik. Kita tidak melakukan revolusi, tapi kita melakukan reformasi, dalam artian memelihara hal-hal yang baik yang ada pada masa lalu dan membuat kebijakan baru yang lebih baik. Nah, ini yang membedakan kita dengan negara-negara Arab. Mereka marah karena saya punya forum dialog.
Indonesia Egypt Dialogue on Democratic Transition, Indonesia Tunisia, Indonesia Myanmar. Mereka lalu mengatakan, kok bisa Anda tidak melakukan itu secara revolusioner? Ini soal arifan bangsa kita. Coba lihat, ya banyak cerita kita sudah bisa baca sekarang. Ketika pada tahun 65 supaya menurunkan Bung Karno, kan juga pada pihak lain ada pihak yang mempertahankan Bung Karno. Tapi tidak kurang Bung Karno sendirian mendaki jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Sama Pak Harto juga. Pak Harto itu mundur, menyatakan mundur kan di Kairo. Saya dubesnya, pertemuannya di gedung KBRI. Ketika Pak Harto mengatakan, apabila tuntutan rakyat untuk saya mundur, saya akan lakukan itu. Saya bersedia lengser sepanjang tuntutan itu dilakukan secara konstitusional. Menurunkan presiden di tengah jalannya tidak konstitusional. Sebenarnya ada ancamannya. Ancamannya bahwa TNI yang dalam darah dagingnya mempertahankan Pancasila, mereka akan berhadapan dengan TNI. Tapi membuat pernyataan yang ada komanya, yang dikutip Kompas keesokan harinya adalah Soeharto bersedia lengser. Jadi, tapi juga sama, ini kearifan para pemimpin kita. Ya bersedia untuk mundur daripada perpecahan, daripada perang saudara. Itu yang tidak ada di negara-negara Arab. Di Syria 600.000 warganya terbunuh, dan Assad baru lari beberapa minggu lalu ke Rusia. Jadi demi kekuasaan dia tega membiarkan rakyatnya terbunuh sekian banyak, 12 juta pengungsi. Itu terjadi di Yemen, terjadi di Libya dan banyak tempat lainnya. Jadi udah tahu ya, saya lihat semangat tadi, tenggang rasa, musyawarah, mufakat, semangat itu menjiwai. Mungkin tidak dikatakan begitu, tapi dalam batin kita ada itu. Yang pada masa-masa kritis ujian itu yang keluar. Di dialog misalnya, itu saya punya delegasi 26 dari Mesir, 35 lah, dan dari Tunisia. Mereka menyampaikan begini, dari pagi saya mendengarkan Anda, ada berapa pembicara, Hasyim Muzadi, Romo Magni, satu lagi dari, yang katakan saya makin nggak mengerti Indonesia. Kok Anda mudah melakukan dialog, bersepakat, sementara kami ini tidak pernah terjadi di Mesir lakukan dialog. Dari berbagai golongan yang Anda undang kemari, kami baru dialog di sini, di bumi Indonesia. Terus saya jawab sendiri, mungkin karena budaya Anda berbeda. Enggak ada beda. Sebetulnya kita sama sebagai negara mayoritas Muslim, kita moderat. Bagaimana tidak, karena Anda juga mengirim ribuan mahasiswa Anda belajar di Al-Azhar. Ya, aliran agama kita sama, tapi mungkin budaya Anda yang berbeda. Budaya Anda memungkinkan Anda mudah melakukan dialog dan mufakat. Kalimat terakhir yang saya sedikit merinding, mungkin karena Indonesia punya Pancasila. Nyebutnya nggak benar, Pancasila. Jadi bangsa yang tengah berjuang mati hidup, nyadari bahwa antar mereka terjadi budaya dialog. Thailand, saya 2 tahun mencoba membantu kelompok 6 membantu krisis politik di Thailand. Sama juga pengakuannya. Kok Anda bisa bersepakat tahun 98 untuk melakukan reform dan menyepakati agenda reform? Kita tidak ada. Antara kelompok-kelompok yang Anda, berbagai aliran yang Anda undang baru pertama kali lakukan seperti ini. Menteri Luar Negeri Jerman, Steinmeier, sekarang presiden, datang ke Jakarta. Langsung kalimatnya, I came here untuk belajar dari Anda. Bagaimana melalui dialog Anda bisa hidup dalam kebinekaan yang penuh toleransi dan damai. Hanya untuk belajar tentang dialog. Jadi ada sistem kita, saya katakan yang unik. Sebab dialog, saya katakan tadi, adalah produk dari kebinekaan kita. Bangsa yang homogen
Jepang dan Korea nggak ada dialog. Nggak ada dialog. Itu milik kita. Sampai sekarang juga banyak ya pihak asing menanyakan apa sih dialog sebetulnya, apa sih konsensus, decision making by consensus yang merupakan produk dialog, bukan voting. Jadi pesan saya, kenalilah diri kita untuk bisa menghargai tadi kebesaran konsep-konsep pemikiran para pendiri kita, republik kita. Dalam hak mereka 31 tahun dibuka. Jadi ya saya gemar, kebetulan saya bukan sejarawan, saya suka bahasa sejarah. Jadi saya ya sampai pada kesimpulan luar biasa, luar biasa. Warisan para pendiri republik ini kepada kita, generasi berikutnya. Jadi itu juga pesan saya, itu juga pesan Pak Hatta. Kenali diri kita, kenali sistem nilai kita, dan ada ungkapan seorang duta besar Amerika, Roy Stapleton, tahun 95, dia tulis di surat kabar Tribunes, Herald Tribune, Indonesia defies skeptics. Indonesia itu mengecoh pandangan orang-orang yang skeptik teman kita, yang punya pikiran pesimis, dan dibuktikan sepanjang sejarah, termasuk ketika Uni Soviet bubar, Yugoslavia bubar, di mana-mana itu seminar di Eropa, di Amerika, who's next? Pikirannya Indonesia yang akan bubar. Buktinya tidak, kita buktikan tidak. Semoga itu pula yang akan kita buktikan ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Hasan untuk pencerahannya. Dengan demikian, saya Santi Ruyasuti, moderator dan juga koordinator alumni Sekolah Pemikiran Bung Hatta yang pertama, angkatan pertama. Mohon pamit. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hasan Wirayuda atas pemaparannya yang sangat komprehensif.